Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada suatu hari yang lengang terlihat seorang wanita yang berjalan dengan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mendalam. Kerudungnya menutup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang cantik dan ayu itu sepertinya tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah menerpa hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam. Sesampainya di rumah beliau, diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam. Nabi Musa pun mempersilahkan masuk. Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia menyampaikan maksud kedatangannya. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." "Perbuatan dosa apakah yang telah kamu perbuat?" tanya Nabi Musa. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun akhirnya menceritakan apa yang telah ia perbuat. "Saya telah berzina," ucapnya. Sontak saja kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak dengan tubuh agak gemetar. Lalu perempuan itu meneruskan pengaduannya kepada Nabi Musa alaihi salam. "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai mati," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Akhirnya Nabi Musa dengan mata yang berapi-api, dengan muka berang ia menghardik sambil berkata, "Hai perempuan bejat, enyah kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan muka karena jijik. Akhirnya sang perempuan berwajah cantik itu dengan hati bagaikan kaca membentur batu. Hancur luluh hatinya. Sambil ia segera bangkit dan melangkah keluar. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi ia hendak mengadu. Bahkan ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi kakinya melangkah. Dalam benaknya berkata, bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia biasa bakal mau menerimanya. Terbayang olehnya betapa besar dosanya dan betapa jahat perbuatannya. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya itu tadi, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya?"
Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Nabi Musa pun seketika terperanjat setelah mendengar apa yang dilontarkan Jibril kepadanya. Lalu ia pun bertanya, dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu mengulang bertanya kepada Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu? Ada, jawab Jibril dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Nabi Musa alaihi salam. Jibril menjawab, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Nabi Musa memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa pun menyadari bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa ada rasa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa siksa Allah itu ada dan meyakini Allah Maha Sempurna lagi Maha Pengampun, dan dengan ketulusan taubatnya itu menandakan sesungguhnya dia sedang menjalani ketaatan kepada Tuhannya. Itulah sebabnya Allah pasti mahu menerima kedatangannya. Di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia kafir terang-terangan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadhonya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukub. Sedangkan 1 hukub adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali berkata, jika ada orang berkata bahwa ia telah mencapai 1 tingkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ia tidak wajib sholat, maka tidak ragu lagi harus dibunuh orang itu, dan membunuh orang yang seperti itu lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Dan Ahmad bin Hambal juga berkata, tidak sah berkawin dengan wanita yang meninggalkan sholat. Tetapi dalam mazhab kami, berkawin dengan wanita kitabiyah zimmiyah lebih baik daripada berkawin dengan wanita yang meninggalkan sembahyang. Demikianlah kisah Nabi Musa dengan seorang wanita pezina, yang mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengambilnya menjadi pelajaran yang berharga bagi diri kita, dan timbul niat untuk selalu melaksanakan kewajiban sholat secara istiqomah. Dan karena itu pula kita selalu tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita selalu ditetapkan dalam iman dan Islam. Akhir kata, semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.